Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya pada mata kuliah statistik penelitian. Pada pertemuan ke-10 hari ini, materi kita ialah tentang pengujian dua kelompok saling berpasangan. Dua kelompok saling berpasangan merupakan sampel yang dilakukan pengamatan atau perlakuan secara berulang atau lebih dari satu bentuk perlakuan. Menurut Misbahuddin dan Hasan ya, 2014 halaman 106. Dengan demikian, subjek pada pengamatan yang pertama sama dengan subjek pada pengamatan yang kedua, berarti akan menghasilkan dua kelompok data. Rata-rata dua kelompok ini dianalisis menggunakan uji T untuk rancangan penelitian eksperimen. Uji ini berbentuk one group pre dan post test design atau biasa disebut dengan rancangan satu kelompok sebelum dan sesudah. Sedangkan pada penelitian deskriptif, uji ini dapat diperoleh dengan cara memberikan dua jenis pengamatan atau lebih dari satu sampel yang sama. Ada dua jenis pengujian statistik untuk data dua kelompok saling berpasangan, yaitu uji statistik untuk data berdistribusi normal dan data tidak berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan adalah uji T dua sampel saling berpasangan. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji tanda. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari bagian berikut. Satu ini terlihat bahwa ada dua konsepnya. Yang pertama ialah ketika kedua data ini berdistribusi normal, maka uji yang kita gunakan adalah uji saling berpasangan. Tetapi sebaliknya, jika kedua data ini tidak berdistribusi normal ataupun satu dari dua data itu disimpulkan tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan uji tanda. Berikutnya, di sini kita akan memberikan contoh untuk data berdistribusi normal. Uji T yang kita lakukan ialah dengan rumus T sama dengan D bar ya per SD per akar N, di mana SD ini biasa disebut dengan simpanan baku ya, akar dari penjumlahan DI kurang D bar pangkat 2 per N kurang 1 jika N-nya kurang dari atau sama dengan 30. Tetapi jika N-nya lebih dari 30, maka rumusnya adalah akar dari sigma DI kurang D bar pangkat 2 per N. Oke, kita berikan contoh ya penerapan. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Siantan yang sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran kontekstual. Dengan demikian, rancangan one group pre dan post test design diperoleh data hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran kontekstual. Dalam rangka pengujian tersebut diambil sampel sebanyak 14 siswa dengan taraf kepercayaan atau signifikansi gitu ya, 95% atau bisa tulis dengan alfa 5%, disajikan sebagai berikut. Asumsi kedua datanya berdistribusi normal. Maka kita lanjut untuk tahap pengujian uji T-nya. Oke, di sini ada data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah gitu ya. Kemudian langkah pertama kita adalah menuliskan hipotesisnya. Oke, H0 dan HA ya.
Kalau H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran kontekstual. Sedangkan H-nya ialah terdapat perbedaan antara hasil belajar matematis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran kontekstual. Berikutnya langkah kedua yaitu statistik uji ya. Kita menggunakan dua rumus ya, yaitu uji T dan simpangan baku ya. Kemudian kriteria uji ya, langkah ketiga ialah kriteria uji terima H0 jika bila T hitung kurang dari sama dengan T table, terima HA jika bila T hitung lebih dari T table. Langkah keempat ya, kita melakukan analisis data. Yang pertama ialah membuat tabel pengujian uji T berpasangan. Membuat tabel pengujian pada uji T berpasangan ialah kita mencari nilai beda dari data sesudah dengan data sebelum. Jadi DI di sini ialah rumusnya sesudah dikurang sebelum. Contoh ya, untuk pada data pertama ya, 60 kurang 55 berapa? 5. Kemudian 70 kurang 50 20 dan seterusnya ya. Dan seterusnya hingga data terakhir yaitu 75 kurang 60 dapatnya 15. Kemudian kita jumlahkan bedanya ya, dari angka 5 sampai angka 15 diperoleh jumlah 115. Setelah itu sudah kalian dapatkan jumlah ya. Kemudian kita mencari nilai D-barnya, yaitu jumlah DI per N. Oke, N-nya 14 ya. Maka jumlahnya kan tadi 115 atau 115 dibagi 14 dapat D-barnya ialah 8,21. Setelah dapat ini, Anda mengerjakan di bagian kolom ini dengan cara apa? Dengan cara 5 ya dikurang 8,21 dapatnya nanti ini, tapi jangan lupa langsung dikuadratkan ya. Begitu juga seterusnya untuk data yang nomor 2. Saya ulang ya, cara mendapatkan 138,90 ialah DI itu 20 kan ya, 20 dikurang D-barnya adalah 8,21. Nah, kemudian setelah kamu kurangkan baru kamu kuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah kamu lakukan, maka langsung aja kamu jumlahkan dari data pertama hingga data terakhir ya. Maka didapatkan nilai 1330,36. Itu cara untuk mencari jumlah dari DI dikurang D-bar pangkat 2. Setelah itu Anda melakukan pencarian nilai simpangan baku dengan cara akar dari jumlah ini tadi yang kita hitung ini 1330,3 ini Anda bagi dengan N kurang 1. Nah, karena N nya itu kurang 30 maka rumusnya pasti N kurang 1 ya. Nilai SD nya dapat dituliskan menjadi akar dari 3046,15 dibagi 13, maka hasilnya adalah 10,12. Setelah Anda mencari nilai simpan baku, kita lanjutkan untuk mencari T hitungnya dengan cara rumusnya ialah D-bar per simpan baku dibagi akar N ya. N kita 14 ya, maka ini yang akar dulu diselesaikan, maka diperoleh 3,74. Setelah itu baru Anda bagi dengan 10,12 dibagi 3,74 dapatnya 2,70. Nah, setelah itu dibagi dengan nilai D-barnya, maka diperoleh hasil T hitung ya 3,04. Setelah kita melakukan pencarian T hitung, kita lanjutkan untuk menyelesaikan uji hipotesisnya. T hitung diperoleh dari hasil perhitungan ya. Yang bingung nih, apa sih bedanya dengan T hitung sama T table? Kalau T hitung itu kita peroleh dari hasil perhitungan. Tapi kalau misalkan T itu dapat dari tabel, maka disebut dengan T tabel. Berikutnya acuannya. Acuannya ialah kita
Acuannya ialah terima H0 jika bila T hitung kurang dari sama dengan T table, terima HA bila T hitung lebih dari T table. Sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan, maka diperoleh T hitungnya berapa? 3,04. Untuk T table, ini untuk mencari T table ada rumusnya ya. Rumusnya adalah N kurang 1. N kita adalah 14, kurang 1, 13. Dengan alfa 5%, maka diperoleh 0,975. Berdasarkan hasil T table ya, dengan DF-nya 13 dan 0,975, maka T table itu yang kita peroleh adalah 2,16. Silakan buka ya PDF dengan judul nilai persentil untuk distribusi T. Oke. Ketika sudah Anda buka, kita lihat ya, DF kita tadi yang kita hitung ialah 13 ya, karena N kurang 1 kan, berarti 13 di sini 13. Kemudian kita pakai yang 0,975 ya, 13 0,975, maka kita bisa peroleh untuk T table-nya ialah 2,16. Setelah kita lakukan mencari nilai T table, maka kita bandingkan nilai T hitung dengan T table gitu ya, kita sandingkan gitu. Terlihat bahwa T hitung itu besar dari T table. Ini 3 ya, sini 2, berarti besar dari ya. Jadi T hitung besar dari T table. Berdasarkan kriteria ini ya, kita lihat kriterianya, kalau dia besar dari artinya apa nih? Terima HA, maka dengan demikian HA diterima. Seperti itu. Kemudian langkah terakhir ya, setelah kita tentukan HA-nya, berikutnya kita berikan kesimpulan. Acuan ini ya, tadi berdasarkan langkah pertama, dia bilang adalah HA diterima, maka narasi yang ada di HA ini kita pindahkan ke kolom kesimpulan, maka hasilnya ialah terdapat perbedaan antara hasil belajar matematik siswa sebelum dan sesudah pembelajaran kontekstual. Berikutnya untuk data tidak berdistribusi normal. Pengujian statistik untuk data tidak berdistribusi normal pada dua kelompok saling berpasangan ialah menggunakan uji tanda. Uji tanda diperoleh dengan cara menghitung selisih pasangan nilai dari data sampel yang pertama dengan sampel yang kedua. Kemudian dihitung jumlah selisih pasangan data yang positif dan jumlah selisih pasangan data yang negatif. Hipotesis 0 diterima jika jumlah selisih pasangan data yang positif kurang lebih sama dengan jumlah selisih pasangan yang negatif menurut Sugiono 2015 halaman 167. Dengan kata lain, jumlah selisih pasangan data yang positif dan jumlah selisih pasangan nyata negatif adalah setengah dari total sampel. Jika jumlah selisih pasangan data yang negatif atau jumlah selisih pasangan itu berbeda, maka hipotesis 0 ditolak. Ya, contoh penerapan, dari 15 orang siswa TK Islamiyah Pontianak diminta untuk menyusun urutan angka terkecil sampai terbesar tanpa diiringi musik dengan skor dihitung dari benarnya susunan. Pada hari berikutnya, siswa-siswa tersebut diminta untuk kembali menyusun angka tersebut dengan diiringi musik dengan taraf kepercayaan 5% dan diperoleh data sebagai berikut. Ini data mentahnya. Oke, kita lanjut untuk mencari hasil kesimpulannya ya. Yang pertama seperti biasa ya, kita melakukan uji hipotesis penelitian atau menulis hipotesis penelitian ya. Hipotesis penelitian ada dua ya, ada H0 dan HA ya. Untuk H0 tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan terhadap perlakuan tanpa musik dan dengan perlakuan musik. Kalau HA-nya berarti karena H0-nya tidak, berarti H-nya terdapat ya perbedaan skor yang signifikan terhadap perlakuan tanpa musik dan dengan perlakuan musik. Kemudian langkah kedua kita melakukan statistik uji ya, dengan menggunakan uji tanda.
Ketiga ya, kita menentukan kriteria ujinya ya. Terima H0 bila ya, H hitung besar dari sama dengan H tabel. Terima HA bila H hitung ya kurang dari H tabel ya. Gitu. Kemudian langkah keempat ya, analisis data. Kita lakukan seperti ini saja, gampang kok untuk uji tanda ini, yaitu cari beda ya. Beda di sini ialah dengan musik ya dan tanpa musik ya. Jadi caranya adalah 8 dikurang 4 ya, 4 ya. Itu ya, 9 kurang 6 ya, 3 ya. Kemudian 5 kurang 3, 2 dan seterusnya ya. Seterusnya kita lihat tandanya ya. Tandanya ialah positif ya, berarti tanda plus ya. Kemudian tanda minus tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada tanda minus di kolom beda ini gitu. Maka kita bisa tuliskan seperti itu. Berikutnya kita lakukan uji hipotesis ya. Penjelasannya adalah H hitung diperoleh dari hasil perhitungan, sedangkan H table diperoleh dari tabel uji tanda. Nanti saya ajarkan cara untuk menentukan H pada uji tanda. Kemudian acuannya ada dua. Terima H0 bila H hitung besar dari sama dengan H tabel. Terima HA bila H hitung kurang dari T tabel. Dari tabel tersebut ya, terlihat bahwa tanda positif ada berapa? 15 ya. Jadi ada 15. Kemudian tanda negatif ini tidak ada atau 0 ya. Tidak ada. Maka kita bisa pastikan atau simpulkan H hitungnya sama dengan 0. Arti gini Pak. Jadi dari angka positif 15 dan angka 0 ya. Pilih angka terkecil dari kedua angka ini. Pastilah 0 ya. Maka kita bisa tuliskan H hitungnya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari H table kita menggunakan tabel uji tanda, nanti saya lihatkan. Tapi rumusnya seperti ini dulu mencarinya, menggunakan N yaitu 15 dan alfa kita berapa? 0,05 ya, atau di sini 5%, maka H tabelnya sama dengan 3. Lihat ya, tabel uji tanda tadi N kita berapa? 15 ya. 15 dan alfanya 0,05, maka kita peroleh untuk H tabelnya adalah 3. Sehingga kita kembali lagi pada langkah kelima, kita bandingkan ya H hitung dengan H tabel. H hitung kita peroleh 0 dan H tabel 3. Dia bentuknya apa nih? Kurang dari ya. Maka berdasarkan acuan ini, kalau dia kurang dari artinya apa? HA diterima. Maka dengan demikian HA diterima. Ya, langkah terakhir ialah kita membuat kesimpulannya ya. Berdasarkan angka kelima, kita dapati bahwa HA diterima ya. Berdasarkan acuan di hipotesis tadi, langkah 1, ada dua hipotesisnya ya. Ada tidak terdapat sama terdapat. Karena HA diterima, maka narasi di HA ini Anda tulis di bawah sini. Maka kesimpulannya bisa kita tuliskan ya. Kesimpulannya ialah terdapat perbedaan skor yang signifikan terhadap perlakuan tanpa musik dan dengan perlakuan musik. Oke. Kemudian ya, untuk memahami materi lebih lanjut, saya berikan tugas ya yang berkaitan dengan materi yang kita bahas barusan. Pertanyaannya ialah bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.